Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Ya, segala kemuliaan bagi Allah, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini. Biarlah kita datang dan siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Dan kita percaya Tuhan hadir dan terus bertakhta di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri takhta kudus Tuhan. Dengan iman dan percaya kita bahwa kita telah dikuduskan di dalam darah-Nya. Sehingga kita menjadi pemuji-pemuji. Kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang terus kita akan sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Segala puji, hormat, syukur kepadamu. Tuhan Allah yang luar biasa, Allahku ajaib, Allahku sang pemenang, yang abadi kekal selamanya. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur. Yesus Tuhan. Kami hampiri takhta kudus-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu terjadi pada pagi hari ini kepada kami semuanya. Darah Yesus telah menyelamatkan kami. Darah Yesus telah menguduskan kami. Dan kami percaya, kami bawa hidup kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak bisa menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Segenap hati
dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak bisa menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Permata hatiku, dunia tak bisa menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak bisa menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak bisa menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak bisa menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak bisa menggantikanmu. Bagiku menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, Allah yang dahsyat dan perkasa, Allah kita, Allah yang luar biasa.
yang maha mulia, Allahku yang kekal, tak pernah berubah. Firman-Nya, kebenaran-Nya, Tuhan, haleluya. Yang datang dari tempat yang maha tinggi, kami puji, kami sembah, kami agukan Tuhan Yesus. Ya rata karala maha makamara langsung inarela naya kapapala. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi hampiri takhta kudus Tuhan. Kita masuk di dalam tempat kudusnya Tuhan. Kita puji, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Dia yang maha tinggi, Dia yang maha adil, yang maha perkasa. Dan Dia sekarang sudah bertakhta atas hidupmu. Jadilah apa yang Tuhan mau, jadilah apa yang Tuhan inginkan di dalam segala hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, katakan Yesus, Engkau permata hatiku. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak bisa menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak bisa menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Kami hampiri takhta kudus-Mu dan kami ingin lebih lagi memuliakan nama Engkau Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami indah dan semakin indah untuk kemuliaan daripada Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuliakan nama Tuhan lebih lagi, mari kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kabar baik? Kabar baik? Beritakan, beritakan kabar baik. Yes, haleluya, haleluya.
Kami percaya karena kita adalah agent-agentnya keselamatan Tuhan. Kita semuanya adalah merupakan satu, yaitu alatnya Tuhan. Di mana kita berada, biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Haleluya. Siap memuliakan nama Tuhan? Yang siap lambaikan tanganmu. Yang siap lambaikan tanganmu. Tos kanan kiri katakan, aku siap memuliakan nama Tuhan. Aku siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, pasti hati kita berdebar-debar. Kita sangat rindu untuk datang dan kita bertemu dengan Allah. Benar Bapak Ibu semuanya? Siap? Hati kerinduan kita selalu terbayang-bayang di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terbayang wajahmu selalu terbayang di hidupku, hanya Engkau. Siapa? Sang Pujaan. Haleluya, 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 haleluya. Yes, amin, haleluya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mari kita bergoyang, menari buat Tuhan, haleluya. Sejak pertama berjumpa wajahmu, selalu terbayang-bayang, amin. Sejak ku mengenali hidupku, kau ubahkan Tuhan, haleluya. Dan ku rasakan cintamu mengaliri hatiku yang rindu. Yes, amin. Katakan, yes, Yesus cintamu sangat nikmat, lebih dari anggur yang manis. Ya, 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 ya. Hatiku memandangmu berbunga suka. La 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 la. Yes, amen. La 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 la. Berjumpa wajahmu selalu terbayang-bayang. Sejak ku mengenali, kau ubahkan Tuhan. Pagi siang malam sepanjang hari, ku rasakan cintamu mengaliri hati yang rindu. Yes, katakan yes kepada Tuhan. Yes, Yesus cintamu sangat nikmat, lebih dari anggur yang manis. Ya, 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 ya. Hatiku memandangmu
Yesus cintamu sangat nikmat, lebih dari anggur yang manis. Ya, senang hati memandangmu. Yes, amin, berbuah sukacita. Amin, berbuah sukacitaku. Berbuah sukacitaku. Hati kita bergetar dan rindu, maka kita mendapatkan kesenangan. Sehingga Tuhan akan ubahkan karena Tuhan bertakhta atas hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan akan tolong kita semuanya. Tuhan pesankan kepada kita semuanya. Agar apa? Agar kita jaga iman kita. Jangan sampai iman kita ini nanti tergantikan dengan apapun. Amin. Tuhan katakan, ojo ambiar imanmu. Amin. Ojo ambiar imanmu. Hanya apapun yang terjadi, kita tetap pegang Tuhan dan kita tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Ojo salah pilih melaku dalam jembah, dalam serumit angin kamulya.
maka Tuhan turun tangan. Dan ketika kita membuka hati kita, Tuhan bertakhta dan memimpin di dalam jalan kita. Haleluya. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika Tuhan sudah bertakhta, satu hal yang harus perlu kita ketahui. Hidup kita akan penuh dengan mukjizat. Katakan bersama-sama, hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Karena Tuhan di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kita imani. Kita imani. Dan kita lakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap hidup kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhan luar biasa. Kekuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Yes, amen. Haleluya. Hidupku penuh mukjizat karena Tuhan bertakhta menguasai atas hidup kami semuanya. Haleluya. Beruntung yang diangkat, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhan luar biasa. Kekuatan-Mu heran, dulu sekarang dan selamanya. Tak lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Haleluya. Oh Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Kekuatan-Mu heran, dulu sekarang dan selamanya. Oh Alfa Omega, Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Kekuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Amin. Haleluya. Yes, amin. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita membuka hati kita. Benih-benih firman Tuhan yang tidak disampaikan kepada kita. Ketika kita membuka hati, maka benih kebenaran firman Tuhan ini akan tertanam, akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan buah itulah yang Tuhan minta di dalam setiap hidup kita.
Hanya satu kerinduan kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku sangat rindu, aku sangat rindu. Selama Tuhan memberikan nafas kepada kami, selama Tuhan memberikan hidup kepada kami akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di mana kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan terbulan. Dengan Tuhan Yesus tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Yes. Oh, haleluya, segala kemuliaan dapat kita. Terima kasih Yesus. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Hari akhir sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk baik berdiri. Haleluya, kita lebih lagi. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Semua dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan
Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hambanya. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di dalam surga. Berilah Bapa kami makanan secukupnya pada hari ini. Ampuni kesalahan kami Bapa, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ya Bapa dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terimalah pujian penyembahan kami sebagai pujian penyembahan yang keluar dari lubuk hati kami yang terdalam. Sucikan, kuduskan pujian penyembahan kami dengan kuasa darah, dengan kuasa firman-Mu, sehingga pujian ini boleh menggetarkan surga. Pujian kami saat ini membuka tingkap surga untuk mendatangkan mujizat, untuk mendatangkan kesembuhan, untuk mendatangkan kelepasan, untuk mendatangkan semua yang ilahi. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya sudah menerima apa yang kami doakan. Firman-Mu berkata, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau melakukan bahkan melebihi dari yang kami doakan. Lakukan Tuhan seperti yang kami minta, bahkan lebih dari yang kami doakan. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh beribadah, kami boleh beribadah, kami mengucap terima kasih. Shalom untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, ada sukacita pada pagi hari ini. Aku dengarkan musiknya Masnya ini, hati saya bergetar. Dikerasin Mas karena alunannya sangat luar biasa. Dikerasin. Hari ini kita akan sharing, kita akan belajar, kita diberkati satu firman yang menurut saya sangat amat luar biasa, sangat amat memberkati dalam tiap langkah-langkah hari-hari kehidupan saya. Ke depan, hari tidak mungkin semakin baik. Perhatikan lagi. Ke depan
hari, keadaan bumi, keadaan manusia tidak akan semakin baik. Karena apa? Ini hari-hari akhir. Dan firman Tuhan harus digenapi. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dengan benar, di hari-hari akhir ini dan ternyata benar-benar sudah terjadi, bangsa akan berperang dengan bangsa, akan terjadi kelaparan, akan terjadi kesusahan. Karena itu Dia Allah yang murah hati, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang sangat amat menjagai kita. Karena itu dengarkan firman hari ini, Dia sendiri yang berfirman. Bahkan ayat yang saya ambil yang diperintahkan Roh Kudus untuk disampaikan di tempat ini, Bapa sendiri yang berbicara. Bukan Rasul Paulus, bukan Yohanes, bukan Petrus. Kita baca Matius 14, 27. Matius 14, 27. Ini Yesus sendiri yang berbicara. Saya tidak akan banyak ayat Alkitab. Cukup satu ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu, adik-adikku boleh bawa pulang. Saya akan menyampaikan dengan kekuatan urapan Roh Kudus dan setelah itu kita akan menyembah Tuhan. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Yesus yang kita sembah saat ini berkata kepada kita semua. Sekali lagi. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka termasuk kita semua. Tenanglah. Aku ini. Janganlah takut. Ada 3 ayat, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita pelajari 3-3-nya. Tenanglah. Saya tahu, dalam menjalani perjalanan kita mengiring Tuhan, dalam menjalani hidup rumah tangga kita, dalam menjalani dengan sesama penata layanan, dalam menjalani dalam pekerjaan kita, kesehatan kita harus mengalami banyak hal, banyak ujian, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak kadang-kadang hal-hal yang kita tidak pahami, yang kadang-kadang kita tidak mengerti, kadang-kadang kita tidak mengingini itu terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu, tiap orang punya pergumulan dan punya ujian masing-masing. Mungkin ada yang hubungannya dengan Tuhan mulai kering, mulai kosong, mulai suam-suam, mulai asal-asalan. Rohnya tidak berkobar-kobar lagi. Melakukan segala pelayanan hanya karena rutinitas, hanya karena terjadwal oleh gereja yang ditempati di mana bergereja. Bapak Ibu boleh cek dalam pelayanan. Bapak Ibu juga boleh cek dalam rumah tangga. Tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi keuangan yang selalu membuat kita sedih, stres, bangun tidur hanya karena memikirkan keuangan. Hanya karena memikirkan pedih karena istri kita. Pedih terluka karena suami kita. Terluka karena anak-anak, karena cucu, menantu, besan, mertua kita.
Atau karena pekerjaan yang saat ini semakin tidak menentu. Harga semakin naik tetapi pemasukan semakin kecil. Yang bekerja sendiri dulu omsetnya bisa mencapai hari ini targetnya sangat minim. Atau engkau saat ini sedang bergumul tentang sakit penyakit. Engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan tetapi engkau terganggu dengan sakit penyakit. Tadi saya barusan sharing, tadi kenapa saya duduk. Saya sebenarnya tidak mau ini, saya berjuang. Karena Yesus sudah membayar sakit kita. Di firman tertulis, lunas. Dan dia juga yang berfirman. Dia sendiri yang berkata pada waktu saya sakit kanker. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Sedikit kesaksian tentang sakit. Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu, enggak lama, saya membantu usaha anak saya. Kebetulan usaha anak saya berupa kuliner. Karena anaknya masih muda, Mas Coach Stephen itu masih usia 30, belum 35. Ya, masih muda, masih perlu orang tua memberi nasihat, memberi contoh, ikut membantu di dalam pekerjaannya karena berhubungan dengan kuliner. Ya toh, kalau seorang cowok kuliner biasanya goreng aja, kalau bapak ibu goreng itu ya pelajari tentang goreng, enggak mudah loh. Enggak mudah. Saya membantu pada waktu itu, saking semangatnya, saking saya melihat pegawai-pegawai yang begitu banyak, ada 20 pegawai, buat makanan saya jadi busuk semua. Saya terjun sendiri, saya maksudnya memberi contoh dengan tidak hanya ngomong, tidak hanya perintah. Saya duduk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah di situ Bapak Ibu tahu duduk dodok. Ngerti duduk dodok, mengerti ya? Dodok melakukan pekerjaan sampai lupa waktu. Waktu saya dari dodok duduk itu saya berdiri, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Malamnya saya tidur, paginya saya bangun. Mau bangun, daerah sekitar sini. Tulang-tulang di sekitar sini, tempat dodok tadi. Enggak mau bangun saya. Loh kok enggak bisa? Loh gimana sering bangun? Bangun kan bisa bangun. Saya ngomong dengan suami saya enggak bisa bangun. Gendong sama suami saya. Karena saya maaf mau ke kamar mandi. Digendong, karena saya enggak bisa. Setelah digendong, diajari berdiri. Ya, jalan pelan-pelan dulu, jalan pelan-pelan dulu. Seperti itu. Dan beberapa sejak itu jadi tidak enak begitu. Nah, tadi saya banyak duduk, ibu tadi juga cerita, ya ibu gembala pakai sepatu seperti saya. Kemarin saya juga gitu, gara-gara hegil ya bu ya. Pelan-pelan bu berdirinya, selain usia. Siapa di sini usianya yang lebih dari 55 tahun? Ngerasa nih ya, 55 tahun ya. Oke, kalau gini yang muda, siapa yang lebih dari 38 tahun angkat tangan. Rodok mulai ngerasa nih ya. Saya umur 38 tahun, masih fitness 3 kali sehari, angkat bending, saya suka olahraga. 38 tahun, masuk mendekati 40, ya belum seperti sekarang, lumayan, mulai terasa, pokoknya mulai 40, sekarang mau mendekati 60, puji Tuhan, ya. Tapi saya berdoa, saya tidak mau seperti itu, saya juga sepertinya kalau saya sakit, kok ya sia-sia toh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Satu resep saya,
yang sedang saya gumulkan. Iman yang Tuhan anugerahkan pada saya. Ini penting. Yang sakit ya. Bukan sakit aja, segala pergumulan. Iman yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan untuk kita. Disatukan dengan firman yang sesuai dibutuhkan. Jadilah mujizat. Iman disatukan dengan satu saja firman yang engkau butuhkan sesuai. Disatukan, jadilah mujizat. Ya, pada waktu kanker saya cuma duduk. Saya bayangkan satu tetes, saya cuma ngomong, Bapa yang berfirman, Bapa yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Cukup gitu aja. Percaya, iman disatukan dengan firman yang tertulis di Alkitab. Karena itu sering baca Alkitab. Gimana engkau bisa mengeluarkan senjata itu kalau setiap detail ayat-ayat Alkitab aja nggak bisa, nggak hafal. Ya, dan hari ini ke depan, saya enggak tahu, tadi pergumulan sudah saya sampaikan. Pegang ayat ini, atau yang ditampilkan lagi. Pesan Tuhan, kalau engkau saat ini sedang mengalami pergumulan apapun, baik itu rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, kesehatan. Ayat saya tolong ditayangkan. Yang tadi. Langkah pertama, ini penting. Dalam engkau menghadapi situasi apapun, keadaan apapun, ke depan nanti akan semakin tidak baik loh, semakin tidak menentu. Kemarin anak-anak youth saya, kita ini kan pasukan. Tuhan panggil saya sebagai pasukan. Kemarin saya pulang hampir 10:30, saya doa keliling di bandara kota Kediri. Perintah. Kita bukan jemaat biasa. Kita bukan hanya jemaat yang memenuhi tempat ini dan kita diam, pergi. Maksudnya pergi jangan pindah gereja, enggak gitu. Gerejanya tetap. Pergi. Di tempat ini engkau menerima. Jangan bilang loh kan saya melayani. Lah ya melayani itu kamu menerima. Kamu dipilih. Kamu diberi kuasa, kamu diberi kepercayaan untuk engkau boleh melayani Tuhan. Amin. Jangan keliru. Kalau engkau menganggap engkau melayani, engkau memberi salah. Engkau dipilih untuk naik di atas mimbar ini, untuk menata kursi ini, untuk ngepel lantai ini. Tidak murahan. Sekali lagi, tidak murahan. Untuk menjadi aser, untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk menjadi pemusik, untuk menjadi WL, tidak murahan. Kerajaan surga sudah punya jadwal ilahi. Dia sudah mengerahkan dari zaman-zaman dia tahu. Kalau tanggal hari ini, yang khotbah Damaris Ida di mimbar. Yang WL, Bapak siapa namanya Pak? Bapak Eko. Sudah terjadwal. Kalau jadwal di gereja aja keluarnya sebulan sebelumnya gitu ya. Ini enggak. Dari 10 tahun yang lalu Bapak udah tahu. Kalau saya yang akan menyampaikan dan Bapak Eko yang akan pimpin pujian. Jangan menyepelekan. Jangan anggap itu murahan. Jangan anggap itu kebiasaan. Jangan anggap engkau merasa lebih dari yang lain. Termasuk saya. Dia percayai engkau. Semua dari dia. Oleh dia. Kepada dia. Semakin kau intim dengan Tuhan. Ini penting ya. Khususnya pendoa-pendoa. Enggak harus yang kau tahu. Yang memiliki jiwa berdoa. Sering ketemu Tuhan. Sering ingin berdua dengan Tuhan. Sayang-sayangan, cinta-cintaan dengan Tuhan. Pada waktu lagu dangdut yang pertama. Refnya pertama gimana Pak? Bisa yang dangdut pertama tadi loh.
Gitu aja saya nangis. Kenapa? Nikmat. Lanjutkan, Mbak. Nganggur enek kecute. Cinta melebihi cinta suami. Cinta melebihi cinta anak-anak kita. Maaf, bukan merendahkan suami atau istri. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Cinta anak, gak ada apa-apanya. Jangan terlalu berharap dengan anak juga. Didik anakmu mulai sekarang. Tapi sebagai seorang tua, persiapkan dirimu sendiri untuk kau menjalani. Karena kalau orang sudah menikah, beda. Beda. Tapi engkau yang bisa tetap mengasihi orang tua. Ini meskipun kau sibuk dengan anak, sibuk dengan suami, sibuk dengan rumah tanggamu, tapi engkau tetap memaksimalkan untuk orang tua. Lihat, di bumi, di surga, oh itu nilainya tinggi. Bu iman-iman dengan orang tua. Bapak Ibu tahu enggak? Saya, ini anak saya, anak itu sering nanya ibu saya. Saya 7 bersaudara. Maknya, neneknya ditanggap. Mak, urutkan mak. Anak yang kesayangan nomor 1 mak. Nama saya. Saya yang paling disayang. Berarti mama saya kan ada klik cocok dengan saya. Bahkan dia ngomong, saya mau maaf pulangnya di kota Kediri. Dia tidak ngomongkan, tidak enak dengan anak-anak yang lain. Intinya bersama saya. Pada waktu saya sakit kanker, waktu diangkat melewati kamar ibu saya, dia ngomong, aku akan tunggu. Aku akan bersamamu. Kakak saya kemarin meninggal. Tidak sakit ibu. Seorang hamba Tuhan, seorang pastor di gereja GFIF kalau nggak salah begitu. Ngomong dengan anak saya. Kalau 7 saudara, yang lainnya meninggal, ya gak apa-apa, biasalah. Jangan yang ini. Yojo, kecintaan. Tuhan menjanjikan saya banyak berkat. Penglihatan-penglihatan yang akan terjadi ke depan. Namanya manusia dijanjikan sesuatu oleh Bapaknya. Mau minta enggak berani, mau ngilingkan enggak berani. Kenapa? Enggak perlu diingatkan kan? Kalau dia janji, nak, bagi seorang tua, kamu nanti tak kasih HP. Saya yakin, enggak perlu diingatkan. Pada waktu orang tua ngomong tak belikan HP, di pikiran hati orang tua, dia sudah merancangkan, amin. Dia sudah persiapan. Enggak berani mau tanya, kapan Bapak janjinya? Enggak berani. Beraninya ngomong sama suami. Menjanjikan banyak hal. Bahkan saya hari ini langkah nanti ke depan saya tahu. Hidup saya belajar dipimpin. Kemarin pada waktu di FA masih penyembahan awal. Bangsa Indonesia. Dia taruh bangsa Indonesia di hati saya. Karena di sini juga banyak penyembah.
Doa buat damai untuk Indonesia. Untuk Indonesia, doa buat damai untuk Indonesia. Doa buat damai untuk Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Saya tahu hidup saya bukan hanya untuk khotbah. Doa buat damai. Yuk, bayangkan peta. Bayangkan peta Indonesia. Doa. Bayangkan bendera merah putih. Untuk Indo. Doa buat damai untuk Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. Berkati Indonesia. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom, shalom. Untuk bangsa tercinta, untuk bangsaku tercinta. Shalom, shalom. Indonesia penuh damai. Terarah. Tidak hanya rutinitas, karena yang engkau layani saat ini sudah percaya Yesus. Bahkan umat yang kau layani ini, termasuk untuk Bu Ida ini, dengan jemaat, mungkin kita kalah dengan samping kita, dengan kiri kita, dengan belakang kita, dengan depan kita, dengan yang tadi ngepel, dengan yang tadi nyapu, yang nata kursi. Mungkin di mata Tuhan kita kalah. Yang tahu hanya Tuhan, dan Dia adil. Jangan jadi Kristen rutinitas, rugi. Banyak tugas-tugas yang luar biasa. Membawa atas kota Kediri, membawa atas bangsa Indonesia, bahkan pergi sampai ke bangsa-bangsa. Itu pesannya Tuhan. Jangan kita pulang ke rumah Tuhan hanya cuma kalau minggu beribadah, kalau mungkin hari apa kaum wanita, hari apa kaum pria, engkau merasa sudah cukup, engkau merasa sudah puas, rugi besar. Ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang Tuhan tambahkan kalau dari hatimu engkau mau dengar-dengaran, engkau mau memperhatikan hati dan pikirannya, engkau akan diberi kuasa, engkau akan menghancurkan kuasa kegelapan, engkau akan membangkitkan orang-orang yang mati, engkau akan menyembuhkan orang yang sakit. Supaya apa? Nama Yesus ditinggikan, bukan dengan pelayanan yang rutinitas, justru pelayanan tanda kutip. Waktu engkau membawakan firman yang mendengar sampai nangis. Beberapa hari ini setiap saya firman di sudut,
firman belum tumpang tangan dia sudah nangis. Hati-hati. Engkau memimpin pujian. Engkau menjadi singer dan engkau semangat. Loh aku semangat. No, kalau aku yang bawa. Maaf ya Pak, bukan karena. Ini saya ngomong saya dulu, tadi saya ngomong firman. Saya mengenai diri saya sendiri. Hati-hati dengan pelayanan, jaga hatimu. Bahwa kita tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu pengen tahu. Dari seorang Damaris Ida. Kalau Bapak Ibu pengen tahu. Satu pun, perhatikan. Saya ngomong gini bukan merendahkan diri. Merendahkan diri itu bukan seperti itu. Tidak ada yang baik dari saya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu. Tidak ada satu pun. Semakin saya kenal Tuhan. Semakin saya tidak ada apa. Saya tahu saya goblok. Saya bodoh. Saya sombong. Merasa paling merasa. Semakin kau yang kenal Tuhan. Engkau akan tahu. Dan itu yang dicari Tuhan. Engkau dididik. Setiap engkau naik mimbar. Seperti seorang hamba yang jalan dengan merangkak. Matur nuwun oleh di atas mimbar. Matur nuwun Gusti. Matur nuwun dipercaya menjadi pengkibot di mana malaikat surga saat ini ribuan ada di tempat ini menyaksikan kita. Matur nuwun, jalannya sambil gini harus dari depan tadi. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Itu pelayanan. Dia percaya engkau. Dia percayai saya. Pada waktu saya mengajar masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Tiba-tiba bangsa, saya menyanyi bangsa. Setelah bangsa Indonesia, desa kemasan. Doa buat damai untuk desa kemasan. Setelah doa di desa kemasan, doa buat damai untuk bangsa Israel. Setelah keempat, doa buat damai, sebut desa masing-masing. Sitoke Ngurah, sitoke Sukorame, sitoke Pakelan. Sitoke Pandean, sitoke Ngronggo. Sebut doa buat damai tuk desa, masing-masing. Kemasan, Ronggo, Mojoroto gitu. Terus kok enggak ada untuk kota Kediri? Biasanya kan ada. Kok Roh Kudus enggak gerakkan saya untuk doa untuk kota Kediri? Salah saya. Kamu tak suruh doling ke bandara kota Kediri. Kenapa bandara kota di Kediri? Pegang omongan saya sebagai nubuat. Perkataan saya sebagai perkataanmu buat. Dari bangsa-bangsa akan datang ke kota kita Kediri. Untuk menyaksikan umat pilihannya. Orang-orang yang ditetapkan. Untuk menjadi putra putri kesayangannya. Untuk menjadi generasi penuntas. Untuk menjadi seorang hamba, seorang anak, seorang putra putri. Yang akan menyelesaikan visi misi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari bangsa-bangsa melalui bandara kota Kediri dipersiapkan. Mereka akan melihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Jadilah Kristen yang berapi. Jadilah Kristen yang punya target. Jadilah Kristen yang berjalan sesuai dengan apa yang ada di hati Bapa. Berjalan dengan tuntunan struktur kerajaan Allah. Bukan struktur gereja. Kecuali gereja itu meranting di kerajaan Allah. Tapi kalau gereja itu bukan rantingnya kerajaan Allah, dia keluar. Gereja itulah gereja berdiri untuk dirinya sendiri. Gereja itu berdiri untuk memuaskan nafsu, merasa paling gereja baik, merasa paling hadiratnya. Orang yang semakin merasa gerejanya sudah cukup, itu yang paling bawah. Tuhan cari orang yang kalau pelayanan, termasuk gembala-gembala sidang, semuanya. Yang jalan dengan merangkak, menganggap yang lain lebih utama. Bisa enggak? Coba sekarang tengok aja, kiri tengok semua. Ayo ke kiri, 1 ke kiri, 2 ke kanan, 3 ke belakang. Yang enggak ada ke belakang,
ke depan, engkau lebih dari aku. Ini loh kerendahan hati. Aku mengakui setiap tanganmu menggetarkan. Kalau tiap hamba Tuhan dibekali seperti ini, sampai sana, kanker sembuh, tidak usah didoakan. Karena hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati yang sesuai dengan hatinya. Amin. Yuk, Bu jadi biasa langkah. Caranya tanya, dulu saya juga tanya. Bapak, Ida nih loh umur 50 lebih. Masuk kekristenan cuma gini tok khotbah. Lah saya dikhotbahi kilo pinter-pinter wesan. Saya dikhotbahi lo mungkin rohaninya bisa lebih dari saya. Lah kok ngkhotbahi gini. Petrus bayangannya menyembuhkan orang sakit. Lah aku ini apa toh Bapak? Tolong masukkan aku dalam satu deretan struktur kerajaan Allah untuk menyelesaikan visi misi Yesus. Nah itu karena ada hati minta dituntun. Bandara Kota Kediri kemarin. Biasanya saya setiap Senin, ini boleh dipraktekkan di tempat ini, tidak memaksa karena Tuhan juga ini dari hati saya karena saya sayang menganggap Bapak Ibu semua gembala di tempat ini adalah bukan lagi teman tapi saudara. Setiap di tempat saya ada doa, saya akan kelilingi 3 kali. Saya membawa air, saya curahkan darah Yesus, saya curahkan minyak urapan, saya berdoa Bapa, setiap tempat yang tersentuh dalam jarak yang kau tetapkan atas bawah samping kiri kanan akan terjadi yang ilahi, akan terjadi pertobatan. Banyak orang akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan saya bawa kadang naik motor, kadang naik mobil keliling sambil nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Saat nyanyi tahu enggak? Saya melihat setiap titik yang kena air, kan tuh pakai galon, kasih selang toh, keluar api perlindungan tuh. Rumah-rumah Bapak Ibu, rumah-rumahmu perlu kau jagai. Kesejahteraan kotamu, kesejahteraan desamu itu adalah kesejahteraanmu. Jangan ngomong, oh enggak ada. Kalau ngomong bumi sekarang di mana sudah banyak, tiba-tiba bumi bisa terbelah. Trotoar terbelah. Bekasi yang diunggul-unggulkan, Bekasi kelelep semua rumahnya. Rumah-rumah artis-artis Hollywood triliunan hancur dalam kebakar. Tidak ada yang melakukan dari atas karena firman harus digenapi. Jangan nengking dalam nama, jangan nengking. Semua minim tapi rumah kita terjagai. Nah kemarin kamu tak suruh doa keliling ke bandara. Kenapa ditunda? Kamu tidak akan tak perintahkan untuk berjaga Kota Kediri sebelum kamu melangkah ke bandara. Intinya apa yang aku perintahkan lakukan, jangan ditunda. Langsung saya besok malam. Kan nggak bisa sore ada youth, setelah youth. Saya tidak menanti siapa yang mau saja siapa. Kalau lihat di PP saya mungkin kalau yang berteman Facebook. Di situ foto di bandara sampai jam 11 malam kemarin. Itulah putra putri kerjasama dengan surga. Jangan ibadah gini aja, itu anak-anak. Bapak Ibu melayani ini anak-anak keluar melakukan. Gerejanya tetap loh ya, gerejanya tetap. Saya suka kesetiaan. Kecuali Tuhan yang suruh, benar-benar itu Tuhan. Tidak bisa ngomong saya. Pergi. Tapi selama tidak Tuhan suruh, setia. Saya suka kesetiaan. Ya, saya suka kesetiaan. Kesetiaan itu salah satu integritas. Ya.
Tapi jangan hanya beribadah saja, rugi. Hitung. Tadi Bapak lagu, ini cocok semua lagunya. Lagunya yang apa? Umur kita tinggal seberapa itu loh Pak? Nah, kakak saya umur berapa? Kalau saya 55 tambah 6 tahun, 61. Enggak sakit. Jangan ngomong beda, aku 30 itu nih gigi kemarin umur 9 tahun. Umur 38 tahun. Enggak tahu kita waktu. Pada waktu kita dipanggil. Sudah Bapak, aku sudah pelayanan, aku sudah ngajar sekolah minggu, aku sudah ngajar youth, aku sudah WL. Kok itu toh? Kok rutinitas itu toh? Lah waktu aku pergi itu pesanku apa? Jadikan semua bangsa. Lah itu mana? Muridku, mana muridmu? Kok kamu enggak peka dengan hatiku? Padahal tertulis di Alkitab sebelum aku kembali ke Bapa, jadikan semua bangsa muridku. Kok enggak kamu lakukan? Kok bulet cuma ibadah di gereja bulet tapi enggak menghasilkan? Yang aku perkatakan, jadikan semua bangsa muridku. Endi sitok ae muridé endi? Ke depan tidak akan semakin baik. Langkah pertama yang Tuhan inginkan, tenang. Kalau engkau tidak tenang, Tuhan tidak bisa bantu. Melihat suami selingkuh, melihat istri selingkuh. Kalau dulu langsung telepon, langsung marah, langsung bunuh diri, langsung minum racun, langsung minum begini, langsung perang. Kemarin saya ada seorang sahabat datang ikut bela sungkawa kakak saya meninggal. Aku bilang kok PP istrimu kok tentang selingkuh, maaf ya maaf. Kenapa? Kamu apa mantumu? Aku. Lah aku salah gepu iya aku bojoku gosong kabeh. Loh kowe kalah kuat. Kalah bojoku wedok kuat. Ya tapi piye neh memang aku salah. Ancur aku. Iya bu itonyo nih aku. Ya tenang. Di saat menghadapi persoalan engkau tenang. Apapun ya ini enggak ngomong yang sekarang. Ke depan akan enggak semakin baik. Ini pesan ini perlu tulis di print tulis. Tenang, mau suami selingkuh, istri selingkuh, mau ekonomi saat ini sedang amburadul, mau ada sakit penyakit, tenang. Lakukan yang sesuai tertulis di Alkitab. Jangan pakai pikiran kita, jangan slogan kita. Tenang dulu. Di saat engkau tenang, apa yang terjadi? Di saat engkau tenang, disakiti, dihina, difitnah, ekonomi benar-benar tidak ada, jalan keluar sudah berusaha, sudah bekerja, tetap sepertinya tertutup. Tenang. Di saat engkau tenang, tubuh jiwa rohmu. Yang kedua, aku ini. Di saat engkau tenang, dia akan hadir. Aku, kalau Bapak bilang gitu, seorang anak mungkin dibully oleh temannya. Dia masih SD, dibully, kepalanya diginikan, topinya dilepas. Bapaknya teko. Ya toh, anak-anak SD, kita kalau dibandingkan kita dengan Allah, bandingannya Bapak dengan anak SD masih kurang ya. Harusnya kita kecil lagi ya, anak SD kan masih besar. Kekuatan kita, kuasa kita, manusia dengan Allah tuh kan tidak sebanding tuh. Di saat kau dibully, di saat kau disakiti dalam sakit penyakit apapun, kamu tenang. Firman kedua baru bisa jalan. Tapi kalau kamu stres, marah, bunuh diri, membalas, firman kedua tidak akan terjadi. Perkataan kedua, di saat kau tenang anaknya, biar contoh ya dibully. Gak apa-apa ya mas, tak kasih contoh. Ini mungkin masih TK. Oh jok TK, SMP. Sekarang bully-bulian kan SMP, nek SMA sudah agak dewasa.
dibully temannya, pakai topi ya, dicabut, sepatunya diinjek-injek begini. Bapaknya teko, oh bapaknya gede, ini teman-teman yang bully nih, tenang enggak dia? Anak-anaknya kan masih kecil-kecil, kemarin ada di kepala sekolah, anaknya dibully, ditarget SMP loh, SMP Petra. Ditarget, anak saya juga salah satu yang pernah dibully di SMP Petra. Geng, untuk tahu mungkin, oh Bu Ida duitnya banyak. Anak ini target, wengkei, apa diketak. Wengkei, dinyunjuk rokok. Hati-hati loh dengan anak-anak. Tanya tiap hari, gimana keadaanmu di sekolah? Aja ngomong, anak saya ngakunya setelah dewasa, aku dulu dibully. Diem. Ditarget dia, enggak pernah ngomongnya baru udah nikah ini loh. Kalau dia dibully, diminta uang terus 20 ribu, karena itu dia nyuri sampean. Nyuri uang saya, nyuri uang. Untuk membayar target. Terbentuklah anak saya yang sekarang. Dari kecil, sering dibully. Dipikir saya kaya, dia ditarget. Bapak Ibu tahu. Semua temannya brimob, polisi, mobil anak saya brimob semuanya. Karena terbentuk dibully dia sehingga jadi melindungi dirinya dengan yang terjadi. Seperti anak, kadang-kadang ngapain sih kamu belajar nembak, belajar. Dari kecil ternyata seperti bully. Pada waktu temannya itu, saya enggak tahu waktu, tahunya kan sudah gede. Kalau teman saya anaknya dibully, ditarget sama. Kan tahu ayahnya kaya, target minta uang. Tapi anaknya enggak, ngomong wong tuwek tambah tak ancuri. Dia bisa bilang gitu. Bapaknya moro langsung. Langsung ini anak SMP ya, ini bapaknya moro. Maaf ya, saya perempuan aja. Dik, yang kecil, ya dik. Ya betul yang singer ya. Oh itu yang ada sini ya, sudah siap di sini cepat. Lah. Sini. Bapaknya moro toh, langsung ini. Iya. Kowe mbek aku nek wani. Baleni pisan kas, kowe nganu anakku, hancur kowe. Takut enggak yang bully? Sama. Pulang temu Ibu Ida. Angpo. Ya? Nah enggak kamu nemui salahmu dewi. Pulang temui saya. Bu katanya suruh nemui. Engkau sedang dalam sakit penyakit. Diintimidasi iblis. Disakiti mertua. Disakiti besan. Disakiti suami. Disakiti istri. Direndahkan sesama penata layan. Tenang kata Tuhan. Nek kowe manut. Bapak itu sebenarnya ini aku. Ditambah lagi jangan takut. Kalau Allah sing ngomong gitu, sing berani ndulet lo sopo? Ya toh, diembus nih tsunami, hartamu habis. Dihembuskan gini, pagar temboknya dilepas, kecelakaan mati. Tenang dulu. Sing nangis, sing stres, sing bales. Kenapa? Ojo kenapa? Kamu enggak sesuai firman. Karena Allah bisa melakukan sesuai dengan firmannya. Karena dia kudus. Karena ngomongnya tenang, nek kamu kacau. Bukannya enggak mau nolong. Karena dia nanti Yesus didakwa. Allah kok mencela-mencele. Ini aku, jangan takut. Kan kalau mereka tenang, lah iki nangis, wah ngelabrak kiri kanan, banting-banting, tonjok-tonjokan, serasan-rasan. Mau ditolong, Mbak Iblis maju, enggak bisa, enggak sesuai. Allah enggak bisa ngomong, karena dia suci loh. Dengan iblis pun dia tetap posisi suci loh. Apa yang dia perkatakan dia pasti jadi, amin. Meskipun dengan iblis, dengan iblis terus dia, walau wong iblis, kemarin aku enggak, di hadapan iblis pun dia suci. Di hadapan manusia pun dia suci. Perkataannya firman
hidup, suci, mulia, kudus, benar. Betul? Tenang. Setelah tenang baru. Engkau yang sakit termasuk saya. Bu ya bareng ya. Ini toh Bu tadi ibu menikir podo Bu, podo gini. Tenang. Ini aku. Jangan takut. Yang suaminya digondol wewe, yang istrinya selingkuh, yang ekonominya tenang. Oh beda ngomong enak tenang. Lah saya ngomong firman kok. Kita kan sesama murid, kita kan sesama ya toh. Pokoknya tenang dulu. Jangan ngomel, gak tenang enak, gak ngerti, gak ngerasa ini apa yang gak pernah saya rasakan. Ayo, mau dari rumah tangga, ayo sampai mulai dari ekonomi, mulai dari kesehatan, ayo debat dengan saya. Mulai dari pelayanan, berdua dengan saya. Ayo kuat-kuatan sedikit. Ngomong sama suamimu ngapain? Suamiku ngapain? Nemen di jajal. Contoh, ekonomi kamu pernah 25.000 enggak punya uang. Untuk biayai anak sekolah urunan dulur-dulur. Pernah belum? Nek pernah podo ya aku mbiyen. Nek belum, kamu belum semenderita aku. Pernah jualan door to door, jualan masuk perumahan satu ke perumahan lain, jualan sandal. Pernah Bapak Ibu dihayam muruk sampai jam 11 malam jualan es cincau dan saya yang menjaga, dan predikat saya sudah pendeta. Loh nek gak pendeta kan gak izin, kok apa-apa dodolan yang jalan. Dadal bu ini terus jualan di situ. Cincau pernah. Sakit kanker divonis 3 bulan pernah. Tenang, amin. Dulu kacau saya, dulu mau bunuh diri benar pas enggak kuat. Tiba-tiba enggak menolong, membuat batin tersiksa, stres, kepala mau pecah. Tapi di saat tenang, Bapak yang ngomong, aku ada pergumulan, aku ada ujian, ajari aku tenang seperti yang kau ingini. Amin. Wes gitu aja. Nanti dia akan muncul. Gue taat, manut. Kan firman Tuhan ngomong, ciri orang yang mengasihi Tuhan itu apa? Ciri orang yang mengasihi Tuhan apa? Suruhnya tenang, nek tenang. Iya, bapakmu apa? Duit piro? Saem kurang enggak? 2M. Duit godong sama duit tenanan. Nek Allah ya duit tenanan ya. Ya itu nek manusia ya. Kontrak. Bayar SPP anak. Nah terus golek utang galau terus. Lah ini enggak gitu nanti dikeluarkan dari sekolah. Biar coba aja tes sekolah langsung keluarkan. Ngomong, Bu saya benar-benar enggak ada uang. Tak nyapu sekolahan piye Bu? Tak ngepel sekolahan geng bayar. Bisa toh? Bisa enggak? Sekolah butuh apa? Nyapu Bu, enggak apa-apa nyapu kelas. Untuk 1 bulan untuk anakku biar bayar. Kejam akan jadi pembantu. Daripada begini. Daripada utang. Bu. Saya bisa nata-nata rumah Bu. Gosok saya bagus Bu. Sampai waktu Tuhan. Nah, tadi kan umum kerja ada di sini. Jual cincong di Jaya Muruk. Kalau malam dilempit, digledek. Loh iya lo digledek no. Dititipkan di tebek. Sore dikeluarkan lagi. Cincau. 4.000. Bu Ida pernah gitu. Itu udah punya anak. Malu, ngapain malu? Aku sedang berlomba dengan kalian. Yang penting hasil akhirnya. Wong aku jualan, aku ndak jualan yang haram kok, bener kan? Aku ndak nipu orang, aku ndak utang-utang juga kok. Maluin yang kamu. Yang penting hasil
Tenanglah anakku, sing dicinta Tuhan. Ini bapakmu tuh kaya, pinter, kuasa, sanggup mengubah air matamu menjadi sukacita. Amin. Jangan takut. Jangan takut dengan sakitmu, jangan takut dengan rumah tanggamu, jangan takut dengan pelayananmu, jangan takut. Amin. Mau disingkirkan pelayan ini saya, mau dibuang tetap tertinggi. Tetap, maaf bukan sombong, tetap doktor. Mau dibuang seperti apa? Tetap Tuhan beri percaya untuk naik mimbar. Tetap dijadwal rutin, tetap semuanya, tetap dicinta kalau kita baik. Tadi kemarin saya merangkai di gereja saya tanpa disuruh. Mahal loh, sak tangkai bunga tok ya, sak tangkai bunga peoni, bunga mawar murah, saya kan toko bunga. Enggak ngambil dari toko saya loh, beli mau karena pengen sejenis untuk bapakku. Sabtu kemarin, tadi Ibu Gembala difoto, terima kasih bunganya cantik, tak balas, semua untuk Tuhan Yesus yang sangat amat baik. Maaf hari ini aku enggak bisa ke gereja. Saya melayani pagi, siang, sore. Doakan saya. Nanti Paskah tak ganti kembangnya ungu. Pikiran sudah ada. Jangan ngomong cinta tok, kene bukti. Buktikan tanpa dilihat. Saya enggak ngomong. Taunya Ibu Gembala datang. Cuma pernah izin, bolehkah saya? Nggak izin kan ya salah. Meskipun ini, mau tak ganti yang harga 5 juta. Nggak izin, salah wong Ibu Gembala seneng iki enek kenangannya dengan Pak Paulus kok. Loh kok kamu ganti 5 juta? Contoh seperti itu. Tanya boleh ndak? Nggak boleh ya jangan dipaksa, karena ada pemimpin. Ngerti? Ayo kita masuk penyembahan. Yo, musik, BL semuanya yuk. Ini tulisan ini di copy ya, taruh di kamar masing-masing karena ke depan tidak semakin baik. Kamu kalau kata ilinget ini tidak akan stres, tetap guyu meskipun duitnya kantongnya tipis, meskipun tetap tersenyum mungkin suaminya, istri yang kulek. Contohnya seperti itu. Masih sakit penyakit, tidak apa-apa Bu. Diganti otot yang baru, tidak sembuh Bu, diganti. Diciptakan otot dan tulang yang baru. Gak kalah Bu sama yang muda-muda ini. Ndiki sing paling nom lah kayak sing baru. Gak kalah nanti ya tulangku mbek tulangmu ya. Gak akan kalah ya Bu ya. Putri-putri yang disayangi Tuhan. Ini hanya ujian apakah engkau tenang. Apakah engkau ini aku dan dia ingin menyatakan kemuliaannya. Pujian ini pujian yang diingin Roh Kudus. Yuk nyanyikan dengan hati. Pulang dari tempat ini, mungkin tadi pada waktu engkau menyembah, waktu pujian kau tidak sungguh-sungguh. Oh lagi dangdutan hari ini, full dangdutan Pak ya. Wah bapaknya luar biasa, aku sampai ini. Wah bapaknya gaul ya, mau tua tapi joget dia dangdut. Tapi pemimpin-pemimpin pujian, singer-singer di sini tak akui. Saya mengakui dari lubuk hati. Jangan sombong, ya ini sombong paling rendah loh. Jangan sombong, ayo menganggap yang lain lebih dari yang lain, ngomong sombong. Tapi tak akui. Praise and worship di sini, penyanyi-penyanyi, kok penyanyi toh? Apa ya namanya ya? Putra-putri yang mengangkat satu dupa pujian. Orang yang pelayan. Kita sudah bukan pelayan. Putri putranya Tuhan, amin. Tuhan ku berikan apa? Semuanya. Tenang. Tenang. Relakan semuanya
Pergi jadikan semua bangsa muridku. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan. Bapak ingatkan, waktu kita pulang, tidak ada yang tahu. Kan selalu jawab panggilan. Tuhan ingatkan saya, Tuhan akan memanggil pulang kita. Tidak lihat umur. Dan waktunya sudah singkat, berjaga-jaga semua. Mungkin saya dulu, mungkin Anda dulu, mungkin anak Anda dulu. Ibu saya masih hidup loh 82 tahun, tapi anaknya 2 sudah meninggal. Ibunya malah masih hidup, anak-anaknya sudah meninggal 2. Dan Tuhan ingatkan, waktumu, untuk semua, waktumu kamu tidak tahu. Sewaktu-waktu aku bisa panggil kamu. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti. Ini loh, Allah punya perasaan, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kaum wanita, kaum bapak berdoa untuk kaum wanita. Doakan istrimu, doakan gembalamu, doakan anak cucu menantumu. Lalu kan selalu ku jawab panggilan. Kaum pria menyanyikan, kaum ibu berdoa. Aku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Bersama-sama ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku, Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ya la bara 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 kinara la mara la bara naste.
Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Masuk ruang maha kudusnya, hampiri tahtanya, sujud di kakinya, merendahkan diri, menerima perkenanannya. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba Allah, dengan tongkat perkenanan. Masuk ruang maha kudus, masuk mahligainya, masuk mahligai Allah. Kiara narala marala marala kinarala marala 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 mase kiara la barala 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 barala. Sujud di kakimu Bapa, glory, glory, menyentuh hatimu ini kami Bapa, glory. Kinara barala 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 barala. Kinara barala barala barala. Saya undang Ibu Gembala untuk naik ke atas mimbar. Kinara barala 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 barala. Kiana so inase. Haleluya. Kinara barala 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 barala. Kinara basik kinara barala barala. Kinara barala 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 barala. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu dia. Kinara barala barala barala. Dalam pelukan kasih-Mu, dalam naungan anugerah-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus kerjakanlah dalam hidup kami Tuhan.
Roh Kudus, tolong kami semua umat-Mu pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Untuk kami tetap tenang dalam menghadapi apapun. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Hari ini maupun ke depannya yang kami tidak tahu. Tapi satu hal, berikan kami ketenangan Tuhan. Ketenangan dalam hati kami. Ketika kami tenang, kami percaya di situ Engkau Allah akan datang membela kami. Dan di situ juga Tuhan memberikan janji untuk menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Ada pertolongan, ada jalan keluar dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus, untuk kami terus melakukan bagian kami Tuhan. Kami rindu hari-hari kami ke depan, bahkan mulai hari ini, Kau dapati kami menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan di hatinya Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kami. Walaupun itu bukan perkara yang mudah bagi kami Tuhan, tetapi ajarkan kami tunduk, takluk kepada otoritas-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Dan Engkau yang akan terus menuntun hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami tunduk taat kepada pimpinan Tuhan. Takluk kepada kehendak daripada Engkau. Bukan keinginan kami, bukan kemauan ego kami, tetapi kami mau tunduk takluk kepada Tuhan seperti Yesus. Bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu yang terjadi. Karena kehendak Tuhan lebih baik, lebih indah, lebih sempurna daripada kehendak kami. Terima kasih buat pesan firman-Mu yang sangat luar biasa, yang menguatkan kami semua Tuhan. Terus jagai kami, dijauhkan dari keangkuhan, kesombongan, kekerasan hati. Diberikan kepada kami kerendahan hati. Bahwa semua yang kami kerjakan, kalau kami bisa sampai hari ini, bukan kuat hebat kami, tapi karena Tuhan yang menolong kami. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terus berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memulihkan kesehatannya. Tuhan kembalikan minyak urapan lebih lagi ya Tuhan. Urapi lebih lagi sehingga dimanapun hamba-Mu berada, Kau terus perlengkapi dan jadikan menjadi berkat. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, pelayanan yang Kau memberkati Tuhan. Kami umat yang sudah datang hari ini, kami percaya Engkau juga sudah menolong kami dan akan terus menolong kami. Amin. Karena penyertaan-Mu sempurna hidup kami Tuhan. Dunia berubah tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami taat dan setia, ketika kami menurut kepada Tuhan melakukan kehendak-Mu, kami yakin Tuhan, tanpa kami minta, di situ janji Tuhan, janji ya dan amin. Mampukan kami umat-Mu yang mendengar firman-Mu, untuk kami belajar taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga bukan kata orang lagi kami mengalami Tuhan, bukan kata orang lagi memiliki mujizat, tetapi kami mengalami karena kami taat dan setia melakukan firman-Mu. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit dalam nama Yesus sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Pakai kami semua untuk kami bergerak Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, untuk kami bergerak, untuk kami peduli kepada jiwa-jiwa. Ini kami Tuhan. Pakai kami umat-Mu yang hadir pagi hari ini, untuk kami bisa memiliki hatinya Tuhan, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa. Tidak hidup dalam zona nyaman hanya untuk diri, tetapi kami bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk kemuliaan Tuhan.
Berkati yang sudah melayani hari ini, yang berulang tahun di sepanjang minggu Tuhan Engkau sudah memberkati. Bahkan agenda sepekan Tuhan tolong kota bahkan bangsa kami shalom, Indonesia penuh damai, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan melakukan firman-Mu, memberi apa yang ada pada kami. Mereka yang akan mengembalikan miliknya Tuhan belajar taat setia melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan, kuduskan ya Tuhan. Motivasi kami adalah untuk Tuhan. Manakala usai daripada ibadah ini kami akan pulang, Tuhan juga menolong kepada kami. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, sekolah, kuliahmu, pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan menyertai keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia, menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.